Halo sobat, selamat datang kembali di One Day Film. Bagaimana kabar kalian semua? Saya mendoakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan selalu ya. Pada awal episode ke-6 kali ini, kita diperlihatkan para peserta yang berkumpul di tengah ruangan. Hal ini dikarenakan petugas bertopeng yang mencari keberadaan detektif Junho. Gi-hun yang melihat celana kakek tua basah berusaha menutupinya dengan jaket miliknya, dan bos permainan pun menyuruh anak buahnya untuk memulai permainannya. Tiba-tiba terdengar sebuah pesan suara yang menginformasikan bahwa permainan akan segera dimulai, dan seluruh peserta disuruh mengikuti para petugas bertopeng. Saat sedang berjalan, mereka dikejutkan dengan mayat peserta dokter dan 3 pria bertopeng yang dapat diketahui sebelumnya mereka melakukan penjualan organ tubuh secara ilegal. Dan film Squid Game episode ke-6 pun dimulai. Episode ke-6 ini berjudul Ganbu. Mungkin banyak dari kalian yang tak tahu arti dari Ganbu ini. Nanti bakal dijelasin, tenang aja. Oke, lanjut. Diperlihatkan Junho yang sedang berada di ruangan tempat informasi mengenai permainan tersebut. Tiba-tiba Junho melihat telepon yang berdering. Saat ingin mengangkatnya, bos pria bertopeng pun datang. Dan bos pria bertopeng menjawab ke telepon yang ternyata namanya adalah frontman. Dan kemudian dia pun pergi. Kembali ke para peserta permainan, di sini diperlihatkan Ryung yang mengejek Deoksu sebab dokter yang memberikan informasi permainan kini telah mati. Kemudian salah satu petugas mengatakan bahwa permainan kali ini mereka harus berpasangan, jadi satu tim berisi 2 orang. Kembali ke Junho yang berusaha menghubungi kantor kepolisian setempat. Namun saat Junho menekan tombol telepon tersebut, ternyata telepon itu bukan telepon umum, melainkan telepon pribadi. Para peserta kini mulai mencari pasangan masing-masing. Ryung di sini mengajak Junho dan Sang-woo untuk menjadi kawan bermainnya, namun mereka menolaknya. Si Byuk kemudian memotong pembicaraan bahwa tak akan ada yang mau bermain dengan Ryung. Oh ya, jadi di sini para peserta itu mengira permainan ini adalah kerjasama tim kayak tarik tambang sebelumnya. Kemudian terlihat Sang-woo yang mengajak Ali untuk menjadi teman bermainnya. Gi-hun yang memiliki niat untuk mengajak Sang-woo akhirnya mengurungkan niatnya. Kakek tua kemudian memberikan jaketnya ke Gi-hun agar Gi-hun tak dianggap rendah oleh orang lain. Di sisi lain, si Byuk didatangi Jiong. Jiong mengajak si Byuk agar mau bermain dengannya, sebab sebelumnya si Byuk mengajaknya pertama kali. Kemudian Gi-hun yang masih berusaha mencari pasangan bermain, Gi-hun ditawari oleh seseorang agar dia mau bermain dengannya. Namun Gi-hun yang tak tega melihat kakek tua sendirian, kemudian memilih untuk mengajak kakek tua bermain bersamanya. Di sisi lain, Ryung masih kebingungan mencari pasangan sebab peserta kali ini berjumlah 39 orang, yang berarti bakal ada 1 orang yang tak memiliki pasangan. Dan akhirnya Ryung tak memiliki pasangan dibawa oleh petugas pria bertopeng, entah kemana. Kembali ke peserta permainan yang kini berada di sebuah ruangan. Ruangan kali ini seperti bertema perumahan pedesaan. Di sini para peserta disuruh untuk mengikuti salah satu petugas per timnya. Mereka pun mulai mengikuti kemana petugas itu akan pergi. Saat di perjalanan, kakek tua mengatakan bahwa dulunya rumahnya juga seperti ini. Kemudian petugas bertopeng menyuruh mereka mengambil 1 kantong per orang. Saat dilihat, ternyata isi kantong tersebut adalah kelereng. Gi-hun dan kakek pun nampak bahagia sebab keduanya dulunya jago bermain kelereng. Kemudian kakek mengatakan mereka harus menjadi ganbu. Jadi menurut penjelasan di sini, ganbu itu adalah sebuah kerjasama tanpa perhitungan. Jadi mereka harus mengorbankan apa yang mereka punya jika salah satu membutuhkan. Namun Gi-hun terkejut sebab terdengar pesan suara yang mengatakan bahwa mereka harus bersaing dengan teman bermainnya. Bukan hanya Gi-hun, peserta lainnya pun juga ikut terkejut sebab mereka semua memilih teman bermain yang merupakan teman dekat mereka semuanya. Jadi yang kalah dipastikan akan mati. Terlihat Ali yang tak mau bermain dengan Sang-woo sebab Ali menganggap Sang-woo sudah banyak membantunya. Jadi dia ingin keluar dari tempat ini dengan Sang-woo. Diperlihatkan si Byuk dan Jiong yang sedang mengobrol. Di sini si Byuk kemudian mengajak Jiong untuk segera bermain. Di sisi lain, Gi-hun berusaha mengajak kakek tua bermain, akan tetapi
kakek tua seperti mengalami halusinasi tentang tempat tinggalnya dulu. Sangwoo dan Ali pun kini memulai permainan. Kemudian Doksu dan lawannya juga sudah mulai bermain. Di sini lawan Doksu mengatakan bahwa sebenarnya dia membenci Doksu dari awal. Kembali ke Gi-hun yang masih berusaha menyadarkan si kakek. Lalu si Byuk dan Ji-young yang memutuskan untuk bermain satu putaran saja, yang artinya tak ada kesempatan kedua. Ji-young mengatakan bahwa dengan satu putaran mereka memiliki masih banyak waktu, dan Ji-young mengajak si Byuk bercerita tentang kehidupan masing-masing. Diperlihatkan Sangwoo dan Ali yang sedang bermain. Di sini terlihat kalau Sangwoo mengalami kekalahan dari Ali. Kemudian Ali yang melihat sisa kelereng Sangwoo mengatakan kepada petugas agar dia bermain dengan yang lain saja. Namun petugas tak menghiraukannya. Gi-hun yang kesal ke kakek tua tiba-tiba membentaknya. Gi-hun mengatakan bahwa jika mereka tak bermain, maka mereka berdua akan mati. Di sisi lain terlihat Doksu yang sepertinya mengalami kekalahan dari lawannya. Di sini Doksu mengajukan penawaran kepada petugas bertopeng agar diganti permainannya dan diizinkan oleh petugas bertopeng tersebut. Kembali ke Sangwoo dan Ali yang sepertinya mereka sudah bermain beberapa putaran. Terlihat Sangwoo yang masih mengalami kekalahan. Kini sisa kelereng Sangwoo tinggal sebutir. Namun tiba-tiba Sangwoo menuduh Ali melakukan kecurangan. Diperlihatkan si Byuk dan Ji-young yang saling bercerita satu sama lain. Si Byuk bercerita tentang keluarganya, di mana saat ini dia hanya tinggal bersama adiknya. Kakek dan Gi-hun terlihat sudah memulai permainan. Pada putaran pertama, Gi-hun mengalami kekalahan dari kakek tua. Di sisi lain, Doksu yang sudah mengganti permainannya, di mana kelereng yang masuk ke lubang yang dibuatnya maka dialah pemenangnya. Kembali ke si Byuk yang masih bercerita keluarganya. Ternyata ayahnya mati tertembak di perbatasan saat ingin pergi ke Korea Utara, dan ibunya dipulangkan ke Korea Selatan. Ji-young yang melihat si Byuk bersedih berusaha menghiburnya. Ji-young kemudian mengganti topik percakapan. Kemudian diperlihatkan Sangwoo yang meminta maaf kepada Ali. Sangwoo di sini terlihat ingin merencanakan sesuatu. Kembali ke Gi-hun dan kakek tua yang masih lanjut bermain. Di sini Gi-hun masih saja mengalami kekalahan. Petugas bertopeng yang melihat Gi-hun tak memegang kelereng berniat menembak Gi-hun, tapi Gi-hun mengatakan bahwa masih ada satu kelereng lagi. Di sisi lain terlihat Doksu yang memenangkan di putaran game kedua ini. Dia pun bahagia. Kembali ke Sangwoo yang sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Diperlihatkan Ji-young yang kini bercerita masa lalunya. Ji-young mengatakan kalau dulunya ibunya dibunuh oleh ayahnya saat dia masih remaja. Kemudian ayahnya juga selalu menyiksanya dengan kejam. Kemudian ayahnya bertobat dan melakukan penyiksaan lagi ke Ji-young. Ji-young mengatakan bahwa ayahnya dulu adalah seorang pendeta, dan kemudian Ji-young membunuhnya. Oleh sebab itu, di episode sebelumnya Ji-young seperti membenci jika ada seseorang yang berdoa. Kembali ke Gi-hun dan kakek tua. Di sini Gi-hun mengalami kekalahan tebak kelereng dengan sang kakek, dan kelereng tersebut adalah kelereng terakhir milik Gi-hun. Namun tak disangka, kakek tua berpura-pura akan lupa jawaban Gi-hun. Gi-hun pun dengan berat hati lalu mengganti jawabannya. Gi-hun yang seharusnya kalah kini menjadi menang. Di sisi lain, Sangwoo dan Ali merencanakan untuk mengambil kelereng peserta lain. Dengan begitu mereka dapat memenangkan pertandingan secara bersama. Ali yang polos pun mengiyakan rencana dari Sangwoo. Kembali ke si Byuk dan Ji-young. Ji-young mengatakan bahwa dirinya tak tahu harus kemana jika keluar dari tempat ini, sebab dia dulu di penjara, dan ketika dia keluar penjara, tiba-tiba ada orang aneh yang memberikan kartu namanya. Diperlihatkan Doksu dan lawannya yang masih bermain satu sama lain. Kini kelereng mereka tinggal sebutir saja. Doksu melempar kelereng terakhirnya, namun sialnya kelereng tersebut tak masuk ke lubang. Dilanjut oleh lawan Doksu. Saat dia melempar kelerengnya, tak disangka kelerengnya malah mendorong kelereng Doksu ke lubang, yang artinya Doksulah pemenangnya. Lawan Doksu yang panik pun berusaha melarikan diri dari tempat tersebut. Namun penjaga yang melihatnya langsung menembaknya saat itu juga.
dan dia pun dipastikan tewas. Kembali ke Sang Woo yang terlihat dia mengambil kantong kelereng milik Ali, dan kemudian dia memberikan kantongnya ke Ali, dan mereka pun berpencar untuk melaksanakan rencana masing-masing. Diperlihatkan Gi-hun dan kakek yang masih tetap bermain. Di sini sang kakek berpura-pura terlihat bodoh, dan Gi-hun pun memanfaatkannya untuk memenangkan pertandingan. Terlihat Ali yang masih mencari kelereng peserta lain yang sesuai rencana dari Sang Woo. Tapi di sisi lain terlihat Sang Woo yang mempunyai kelereng satu kantong. Ternyata Sang Woo mengkhianati Ali. Kembali ke Gi-hun dan kakek tua. Di sini Gi-hun masih saja memanfaatkan kakek tua tersebut. Di sisi lain terlihat Sang Woo yang menyerahkan kelerengnya ke petugas. Di sini Sang Woo mengatakan bahwa peraturan permainan tanpa ada kekerasan. Jadi perilaku licik Sang Woo diizinkan oleh petugas. Terlihat Ali yang mulai kebingungan sebab dia tak mau Sang Woo mati. Di sisi lain, Si Byuk dan Ji Young memulai permainan mereka. Di sini permainan mereka yaitu melempar kelereng, dan kelereng yang paling dekat dengan dinding dialah pemenangnya. 강세병. 너는 지영. Diperlihatkan Gi-hun yang bersedih sebab dia melihat kakek tua sudah tak memiliki kelereng lagi. Gi-hun berencana menyerahkan kelerengnya ke petugas bertopeng. Akan tetapi kakek tua tiba-tiba mengatakan bahwa kelerengnya tinggal satu butir lagi. Dan benar saja saat Gi-hun mengecek total kelerengnya, ternyata berjumlah 19 kelereng. Si Byuk menjadi pemain pertama yang melempar kelerengnya. Kemudian dilanjut oleh Ji Young. Namun di sini Ji Young sengaja melempar kelerengnya lebih pendek agar Si Byuk menang. Si Byuk yang melihatnya pun merasa tak percaya dan memarahi Ji Young. Ji Young kemudian mengatakan bahwa Si Byuk harus menemui adiknya, dan Ji Young berterima kasih ke Si Byuk karena sudah mengajaknya bermain. Terlihat Ali yang mengecek kelerengnya yang ternyata isinya adalah batu. Ali pun menangis, namun dia juga tak bisa membenci Sang Woo, dan Ali pun ditembak oleh petugas bertopeng. Si Byuk yang bersifat dingin tak peduli ke orang lain, kini dia menangis untuk pertama kalinya karena kematian Ji Young. Kembali ke Gi-hun yang berusaha mengajak kakek tua bermain, sebab waktu tinggal sedikit lagi. Dan kakek tua mengatakan kalau dia mau bermain jika yang kalah menyerahkan seluruh kelerengnya. Gi-hun yang merasa hal tersebut tak masuk akal, dia pun memarahi sang kakek. Kemudian sang kakek mengatakan, apakah membodohi seseorang itu adalah hal yang adil? Gi-hun pun terdiam, dia pun bersedih. Kakek yang tak ingin melihat Gi-hun bersedih memberikan kelereng terakhirnya ke Gi-hun. Kakek kemudian berterima kasih ke Gi-hun karena telah peduli kepadanya selama ini. Gi-hun sangat bersedih saat itu juga. Dengan perasaan bersalah, dia pun pergi dari tempat tersebut, dan film pun berakhir.